Shalom, kembali berjumpa dengan saya kurang lebih 6 menit ke depan ya. Hari ini kita akan membahas topik yang berbicara mengenai dosa kekal. Apa itu dosa kekal? Dosa yang tidak diampuni baik di dunia yang sekarang ini maupun di dunia yang akan datang. Tuhan Yesus berkata dosa kekal itu adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Ya, banyak cerita di Alkitab, tetapi hanya di bagian ini Tuhan Yesus berkata dosa kekal. Ceritanya seperti ini. Satu kali waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang dirasuk oleh roh jahat, dirasuk setan. Orang itu menjadi bisu dan tuli. Dan Tuhan Yesus sembuhkan orang itu. Sehingga orang itu bisa lagi berbicara, bisa lagi melihat, mendengar maksudnya. Nah, saudara, lalu datanglah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi ke tempat kejadian, ya. Dan mereka berbicara juga kepada banyak orang di situ. Mereka mengatakan bahwa dia, Yesus itu menyembuhkan orang yang dirasuk setan itu dengan Beelzebul ya, dengan penghulu setan. Jadi mereka katakan Yesus itu menyembuhkan dengan kuasa setan. Dan Yesus berkata, ya, kalau aku mengusir setan, berarti kerajaan Allah datang kepadamu. Tuhan Yesus mau memberitahu mereka bahwa dia mengusir setan itu dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus pun menegur mereka. Tuhan Yesus berkata, apapun hujat yang dikatakan kepada anak manusia, yaitu dia menyatakan kepada dirinya, ya, itu masih diampuni. Bagaimanapun hujat itu masih diampuni. Kalau orang itu mau minta ampun kepada Yesus. Tapi kalau kepada Roh Kudus tidak diampuni. Kata-kata menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Nah, Tuhan Yesus beritahu kepada kita, akibat menghujat Roh Kudus itu dosanya kekal. Tidak diampuni baik di dunia yang sekarang ini maupun di dunia yang akan datang. Artinya kalau orang menghujat Roh Kudus sekarang ini, minta ampun sekarang ini juga tidak diampuni. Ya. Lalu kita mau tahu nih seperti apa menghujat Roh Kudus itu. Saudara, ini yang perlu kita harus hati-hati dalam hidup ini. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita, ya, supaya kita tidak sembarangan menghujat, karena salah-salah kita bisa menghujat Roh Kudus. Yang pertama dari Alkitab kita ketahui bahwa menghujat Roh Kudus itu adalah para ahli Taurat, orang Farisi menuduh Yesus memakai kuasa setan ketika ia menyembuhkan orang tuli dan bisu. Orang itu sembuh. Yesus menggunakan kuasa Roh Kudus, maksudnya dengan kuasa Roh Kudus ia bertindak dan menyembuhkan. Nah, di zaman sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya juga diurapi Roh Kudus. Mereka ada kuasa Roh Kudus. Mereka melayani dengan karunia-karunia Roh Kudus. Baik itu karunia mujizat, baik itu karunia kesembuhan, baik itu karunia bernubuat, baik itu karunia mengajar, baik itu berbagai macam hal yang sifatnya supranatural, dan itu memang benar-benar dari kuasa Roh Kudus. Ya, anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini mengalami yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, sehingga memiliki kuasa Roh Kudus yang dinyatakan melalui karunia-karunia yang bekerja itu untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk merawat, untuk mengajar, membimbing, mendidik umat Tuhan. Tetapi ketika hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya melayani dengan kuasa Roh Kudus dan dituduh mereka menggunakan kuasa setan, ya, dituduh mereka menggunakan hal-hal yang bersifat mistis, magic, bahkan mereka dituduh penyesat dan lain sebagainya, sedangkan mereka melayani dengan kuasa Roh Kudus. Perkataan-perkataan hujat terhadap hamba-hamba Tuhan
anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang melayani dengan kuasa Roh Kudus itu mengakibatkan dosa kekal. Nah, oleh sebab itu, siapapun kita, baik kita orang percaya maupun mungkin orang umum, mari berhati-hati. Mari berhati-hati, jangan sampai kita menghujat hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang melayani dengan segenap hati, memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya, diurapi dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka melayani dengan segenap hati, lalu mereka dituduh yang macam-macam, dihujat. Hati-hati saudara. Ya, puji Tuhan saudara. Saya menyampaikan firman Tuhan secara jujur dan terbuka karena saya memang menjadi hamba Tuhan, karena memang saya dipilih oleh Tuhan melalui satu peristiwa di mana saya bermimpi dan diutus untuk melayani di satu tempat sampai sekarang ini. Jadi saya berbicara dengan tulus dan jujur supaya kita hati-hati menjaga hidup kita, supaya kita selamat sampai kepada kekekalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.